menurut para ulama, kezaliman itu juga bertingkat-tingkat. Ya, zalim yang paling parah adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itulah kezaliman yang amat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ba'du, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan marilah kita manfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan ini untuk mengkaji agamanya yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Protokol bahwa malam hari ini kembali kita mengkaji tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini sangat populer dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kalau di kitab Arba'in An-Nawawiyah ini hadis yang ke-24, ya, dan menyangkut tentang bagaimana Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya dan tidak akan pernah berlaku zalim. Mustahil Allah berlaku zalim. Coba kita lihat bunyi hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari yang namanya Jundub bin Janadah. Nama aslinya Jundub ibnu Janadah, tetapi lebih populer dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk minal sabiqin al-awwalin, orang yang awal masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran ini orang-orang yang pilihan, tidak semua orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti as-sabiqun al-awwalun. Ya, as-sabiqun al-awwalun ulaikal muqarrabun. Mereka itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dan minal awwalun, orang-orang yang mula beragama Islam. Ya, jadi termasuklah Abu Dzar, kalau menurut riwayat dia termasuk 10 dari orang yang pertama memeluk agama Islam. Jadi kalau di keluarga Rasul misalnya ada Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat terdekat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, termasuklah Abu Dzar Al-Ghifari dari 10 orang yang pertama memeluk agama Islam. Namanya Jundub ibnu Janadah. Bagaimana dia memeluk Islam? Karena Al-Ghifari itu nama kampung dari suku Kinana, Arab Kinana. Mereka akan melarang orang-orang yang mau mendekat kepada dakwah Rasul, tidak dibolehkan. Jadi berpura-puralah
Jundub ibnu Janadah ini masuk ke Makkah dari kampung halamannya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, yang di lingkungan Ka'bah itu ada 360 lebih patung dan berhala. Ya, hatinya tidak mau itu. Dia mendengar ada dakwah baru yang dibawa oleh Rasulullah, yang dia dengar, tapi dia belum kenal dan tidak tahu yang mana Muhammad ibnu Abdullah ini. Belum tahu, belum kenal. Nah, berpura-puralah tawaf, mengerjakan ibadah di lingkungan Ka'bah. Dia mendengar desas-desus. Akhirnya dicarinya dan ketemulah dengan Rasulullah sedang seorang diri. Maka dia pun mencoba mengetes. Tolong sampaikan syair yang engkau ciptakan, kata Jundub ibnu Janadah. Coba perdengarkan kepada saya syair-syair yang engkau ciptakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan berupa syair, tapi itu adalah wahyu yang Allah turunkan. Dibacakan Rasul beberapa ayat, lantas kata Jundub ibnu Janadah, saya memeluk agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan engkau benar Rasulullah. Nah, inilah awal memeluk agama Islam. Dan ekspresif orangnya Abu Dzar Al-Ghifari ini, dia bertanya kepada Rasulullah, selanjutnya apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Setelah dia memeluk agama Islam, diperdengarkan dan diajarkan Rasul ajaran-ajaran tauhid, ya, bagaimana Allah menciptakan jagat raya ini, bagaimana menambah keimanan ayat-ayat Al-Quran tentang kiamat dan sebagainya. Lantas dia katakan, apa yang harus saya kerjakan? Jawab Rasulullah, pulanglah kamu ke kampung halamanmu dan ajak mereka untuk beragama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ringkas cerita, setelah Rasul hijrah ke Madinah, datanglah rombongan yang amat besar. Ya, disangka ini orang bala tentara yang mau menyerang Rasul. Ternyata itu adalah rombongan Al-Ghifari, orang-orang Ghifar. Tak seorang pun yang aku tinggalkan ya Rasulullah di Ghifar itu dalam keadaan tidak memeluk Islam. Jadi semuanya sudah diislamkannya. Ya, makin kagumlah Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan termasuk yang dipuji Rasul, orang yang paling jujur di muka bumi ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di sini beliaulah yang mendengar dari Rasul, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastashhiduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni at'amkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautu fastaqsuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dhalika mulki syai'a. Ya ibadi,
"Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma 'indi illa kama yanqusul mukhita idza udkhila al-bahr." Ya, jadi al-mikhyatu min al-mikhyatu idza udkhila al-bahr. "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsahu." Rawahul Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini makna daripada hadis yang kita baca tadi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Azza wa Jalla. Jadi hadis ini hadis qudsi dari Allah Ta'ala. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan wahyu berbeda dengan Al-Qur'an. Redaksinya langsung dibacakan oleh Jibril dan itu tidak akan berbeda, tidak akan keliru. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, "Sanuqri'uka fala tansa." Kalau sudah dibacakan Jibril, maka Rasul tidak akan lupa. Jadi Rasul tidak akan lupa dengan apa yang dibacakan oleh Jibril. Itulah yang kita baca dalam surah Al-A'la, "Sanuqri'uka fala tansa." Jadi Jibril alaihi salam turun kepada Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan itu dibaca Rasul dan dia tidak lupa, dibacakan kepada para sahabat. Sahabat masing-masing menghafal dan kemudian mereka tuliskan. Itulah yang disebut dengan Al-Quran yang riwayatnya mutawatir. Arti mutawatir itu jamaah yang besar yang meriwayatkannya dan tidak mungkin bohong dan berdusta. Kalau satu saja berbohong ketahuan. Oh, tidak seperti itu yang kami dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bedanya dengan hadis qudsi, ya, maknanya diriwayatkan atau diwahyukan Jibril, kemudian Rasulullah yang menyusun redaksinya. Dia katakan, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepadaku bahwa seperti itu. Dan bedanya lagi, ya, kalau kita lihat di sini ada sedikit perbedaan yang saya kutip, ya. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Taala melalui Jibril, melalui wahyu, ilham atau mimpi. Redaksionalnya diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah yang menyusun redaksinya. Tidak ada perbedaan antara hadis Nabi dengan hadis qudsi kecuali pada sanad periwayatannya. Artinya kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Jadi langsung seperti itu, ya. Nah, jadi di sini hadis qudsi diriwayatkan, sedang hadis qudsi diriwayatkan Rasulullah dari rohnya, dari Allah Taala. Karena itu hadis qudsi tidak lebih banyak disandarkan kepada Allah sebagaimana pernyataan bahwa dialah sumber pertama. Kadang-kadang disandarkan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang menyampaikan dari rohnya. Dari definisi, jadi kalau kita mempelajari tentang hadis qudsi, wahyu Al-Quran, kemudian hadis biasa, dapat kita bedakan antara hadis qudsi dengan Al-Quran itu. Al-Quran mukjizat, baik lafaz maupun artinya, sedangkan hadis qudsi tidak. Ya, Al-Quran sah dibaca dalam sholat, sedangkan hadis qudsi tidak. Mengingkari Quran dihukumkan kafir, sedangkan mengingkari hadis qudsi, ya, kalau memang dia meragukan atau dia tidak melihat periwayatnya ini memang benar-benar ya istiqah atau terpercaya, dia boleh mengatakan itu tidak saya percayai, maka jatuhnya menjadi fasik, berdosa besar saja, dia tidak sampai kafir. Al-Quran baik lafaz maupun maknanya dari Allah, sedangkan hadis qudsi hanya maknanya saja yang dari Allah, sedang lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya, ya, dia harus dibacakan ayatnya, redaksinya bagaimana, begitulah. Sedangkan hadis qudsi itu boleh diriwayatkan sesuai dengan maknanya.
Nah, kembali kepada hadis ini, disebutkan di sini bahwa ya ibadi, wahai hambaku. Nah, jadi Allah menyatakan hambaku, artinya di sini bukan hanya yang beriman. Ya, ya ibadi termasuklah yang fasik, yang kafir, yang mukmin, itu hamba Allah. Ya, kedudukannya di sini sama karena Allah mengatakan ya ibadi. Tapi kalau Allah katakan misalnya kepada Rasulullah atau ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, ya, atau ya Bani Israel, maka itu tertentu kepada mereka. Disinilah makanya bahwa Islam itu universal, bukan hanya untuk segolongan atau sekelompok. Ya Arabi misalnya, wahai orang Arab, tidak ada. Rasul tidak memfokuskan atau tidak mengelompokkan hanya untuk orang Arab atau hanya untuk orang Quraisy Makkah misalnya. Justru ini untuk sekalian manusia. Kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Kafah itu tidak ada pengecualian. Jadi kalau kafah, salah satu kalimat kafah ini adalah menunjukkan keumuman redaksi kepada seluruh manusia. Ya, jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Ya, bukan untuk sekelompok manusia saja. Nah, inilah yang sekarang mulai dikecilkan dengan perlahan-lahan, terutama di negeri kita ini. Ya, seolah-olah Islam kita itulah Islam yang terbaik. Ya, sehingga dibesar-besarkan Islam Nusantara. Ya, Islam adalah nama-nama tertentu untuk menghilangkan embel-embel Arabinya. Ya, bahkan lucu ya, sewaktu Rektor Al-Azhar datang berkunjung ke Indonesia, ya, salah seorang pimpinan daripada Nahdlatul Ulama itu menyampaikan Islam Indonesia itu beda dengan Islam Arab. Dan kacau ini. Ya, logikanya kacau. Islam Indonesia berbeda dengan Islam Arab. Langsunglah dipukul sama rektor. Kalaulah memang orang Indonesia itu lebih baik daripada orang Arab yang dipilih Allah, tentu dipilihnya lah orang Indonesia yang menjadi nabi. Selesai. Ya, tapi tidak dipilih oleh Allah orang Indonesia menjadi nabi. Justru orang Arab lah yang dipilih menjadi nabi. Jadi sudahlah, terima saja. Itu sudah dari azali yang sudah Allah tentukan bahwa nabi terakhir itu adalah Muhammad dari golongan Arab. Arabnya adalah Arab Quraisy, yang sudah jelas seperti itu. Imani. Jangan kita mau macam-macam lagi. Nah, kalau sudah begitu, jangan kita mau merubah hal-hal yang sudah baku di dalam agama ini. Ya, dikatakanlah jilbab nanti itu sebagai budaya Arab dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi pemahaman liberal atau pemahaman keliru yang mau disebarkan kepada kita, ya, supaya kita tidak lagi mencintai bahasa Arab, tidak lagi mencintai Nabi Arab. Nah, ini ya cukup sajalah begitu saja beragama dengan cara yang kulit-kulitnya saja. Ya, padahal tidak mungkin kita bisa mendalami agama ini tanpa kembali kepada al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin kita sah sholat kalau tidak berbahasa Arab. Ya, tidak mungkin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar misalnya, nggak mungkin kan? Ya, beda-beda nanti yang suku ini bahasa lain lagi dia. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama ini melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesenggol, kendor. Baik, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama ini kepada Rasul karena Allah tahu hanya orang Arab yang mampu menyebarkan agama Islam ini ke seluruh dunia. Dan alhamdulillah kita sampai agama Islam kepada kita itu tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah sama sekali. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di sini ibadi, hamba-hambaku, ya, hamba-hambaku itu termasuklah yang beriman ataupun tidak. Inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan. Apa yang diharamkan Allah? Zulma, kezaliman, ala nafsi, terhadap diriku. Jadi Allah mengatakan kepada dirinya sendiri, aku haramkan kezaliman itu kepada diriku. Jadi Allah mengatakan nafsi, ya. Nah, jadi di sini bahwa ini haramtu zulma, yaitu yang dimaksud dengan zalim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, ya, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya, itulah kezaliman. Jadi sebagai seorang ayah tidak memposisikan dirinya sebagai ayah ini zalim. Misalnya dia tidak menafkahi anaknya, ya, dia mampu tapi tidak mau menafkahi anak dan istrinya. Dia mampu tapi tidak melindungi anak dan istrinya. Zalim namanya. Ya. Jadi zalim itu tidak memposisikan dirinya sebagaimana mestinya. Menurut para ulama, kezaliman itu juga bertingkat-tingkat. Ya. Zalim yang paling parah adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itulah kezaliman yang amat besar. Maksudnya apa? Kita tidak memposisikan Allah itu sebagai Rabb. Ya, tidak kita dudukkan, kita tidak posisikan Allah sebagai Rabb. Inilah kezaliman yang paling besar. Ya, nah, kita mengaku hamba Allah, tapi kita tidak menyembahnya. Nah, ini kezaliman. Ya, betapa banyak orang Muslim yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi tidak mau melakukan yang diperintahkan Allah. Aqimus sholat, tegakkan sholat. Sama sekali dia tidak mau mengerjakan sholat, ya. Mendengar suara azan dari rumahnya, dia tidak juga peduli dengan panggilan itu, ya. Nah, tapi kalau ketika meninggal dia mau dilakukan fardu kifayahnya secara Islam. Nah, ini kan kacau. Di masa hidupnya dia tidak mau, tapi ketika meninggal dia mau dituntut seperti itu. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kezaliman yang paling besar, ya, kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Tidak memposisikan Allah sebagai Rabbul Alamin, tidak memposisikan Allah sebagai ilah, tidak memposisikan Allah sebagai Tuhan, ya. Nah, ini yang menjadi kezaliman yang sangat besar. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini disebutkan inni haramtu zulma, aku mengharamkan kezaliman. Jadi apa yang terjadi kepada diri kita itu bukanlah kezaliman daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, a'zamu anwa'i dzulum allazi huwa syirku bainaha maratibun katsirah jiddan la tu'ad. Jadi kezaliman itu tidak bisa dihitung banyaknya. Tapi yang paling besar menurut para ulama yaitu menyekutukan Allah. Bahkan ada yang makruh misalnya, atau ada yang boleh, ya, boleh saja tidak sampai berdosa. Kita tidak memposisikan yang sebenarnya misalnya. Contoh, ini apa? Serban misalnya. Serban itu untuk kepala, ya. Nah, kita bikin selimut, itu kita zalim sebenarnya dari sisi bahasa, ya. Dari sisi bahasa ini kita zalim, tidak menempatkan pada posisinya. Dibikin dia menjadi selimut. Atau serban kita bikin taplak meja misalnya. Kan ada juga orang yang bikin gitu kan. Serban dibikinnya taplak meja di rumahnya. Ini zalim, tapi tidak berdosa. Ya, tidak menempatkan saja pada tempat posisi yang benar. Nah, itu saja. Jadi kezaliman itu bertingkat-tingkat, ya. Kezaliman itu bertingkat-tingkat, ya. Dan zalim yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah artinya ada yang bisa mengimbangi kedudukan Allah dalam i'tikad kita. Nah, ini sudah kacau. Anda sudah melakukan kezaliman yang sangat besar. Nah, kemudian disebutkan di sini ini
inni haramtu zulma ala nafsi. Ya, ala nafsi ini yang saya terjemahkan di sini. Allahu Jalla wa Ala yasifu anna lahu nafsan. Jadi Allah mensifatkan bahwa dia punya diri. Ini untuk mendekatkan faham kita. Jadi jangan difahamkan Allah itu punya diri, maksudnya punya jasad, punya tidak, ya. Jadi di sini bahwa hanya Allah mengatakan dirinya, ya, bahwa ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, ya. Nah, ini seperti yang disebutkan Allah berdialog. Nanti Allah berdialog, tapi belum kejadian, Allah sudah ceritakan. Dalam akhir surah Al-Maidah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dialog antara Allah Ta'ala dengan Isa bin Maryam. Ya, Isa ibnu Maryam. Ditanya Allah Isa, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apakah engkau yang menyuruh, engkau yang mengatakan, ya Isa, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan? Ya, itu yang dikatakan Allah kepada Isa bin Maryam. A'anta qulta linnas, apakah engkau ya Isa yang mengatakan bahwa ittakhiduni, jadikan aku, wa ummi, dan ibuku Maryam, ilahain, dua Tuhan, min dunillah, di samping Allah Ta'ala. Ya. Jadi jawaban daripada Isa, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Yang apa engkau perintahkan kepadaku, itulah yang aku sampaikan. Ya. Jadi kata Isa, aku tahu apa yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Jadi Isa itu mengakui dia hanya hamba. Hanya hamba. Jadi bukan anak Tuhan atau bukan yang lain-lain. Nah, itulah coba nanti dilihat dalam dialog, ya, antara Nabiullah Isa alaihissalam, atau boleh mungkin dijadikan kajian tafsir, ya, sama Ustaz Zamakhsyari mungkin, ya, akhir surah Al-Maidah itu. Ya, sangat menarik. Ya, menariknya di mana? Allah berdialog, dan itu kejadiannya nanti kiamat untuk menjadi saksi. Ya, ada mahkamah itu dikumpulkan, barulah saksinya Isa ditengoklah oleh jamaah nanti. A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Ya. Apakah engkau yang mengatakan itu? Kata Isa, bukan. Saya sampaikan apa yang engkau perintahkan. Apa yang engkau perintahkan itulah yang aku sampaikan. Ya, itu pengakuan Isa. Jadi mereka sudah tidak bisa mengelak lagi, karena mahkamah itu wala tuzlamuna syai'a. Tidak ada kezaliman nanti di mahkamah itu. Terbuka semua. Nah, bagaimana mungkin kita mau mengelak lagi? Ya, kalau sudah di mahkamah Allah, tidak ada bisa kita mengelak, Bu. Ya, tidak ada bisa mengelak. Karena semua terbuka, semua terungkap, dan Allah Maha tahu dengan apa yang sudah terjadi. Tapi untuk membuktikan, Allah akan panggil saksi-saksinya, termasuklah tangan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu saksi. Ya. Jadi di mahkamah Allah lengkap saksinya dan tidak bisa disogok macam kita di sini kan. Sudahlah, damai-damai selesai. Ya, saya tidak baca keseluruhan tadi, tapi judulnya yang saya baca di akhbar, di koran Waspada, bahwa orang yang di Siantar memandikan jenazah COVID yang perempuan dimandikan laki-laki. Nah, itu sudah selesai katanya hukumnya. Malas saya bacanya, tapi judulnya begitu. Ya, sudah selesai katanya. Wallahu a'lam. Nggak saya baca, tapi judulnya begitu. Ya, bahwa yang memandikan jenazah perempuan yang meninggal itu adalah 4 atau 5 orang laki-laki. Ya, nah ini. Itu kejadian di Siantar, di rumah sakit Siantar. Jadi penyelesaiannya, ya nggak tahu bagaimana penyelesaiannya. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dunia ini mungkin bisa menang. Ya, di dunia ini mungkin bisa kita tutupi banyak uang, selesai. Ya kan?
banyak masalah yang tidak terungkap, yang tidak terselesaikan disebabkan oleh ya mungkin nepotisme, mungkin karena uang, dan mungkin yang lain-lain. Takut terungkap semua, sudah hilangkan saja orang ini, selesai, ya kan? Jadi seperti Edi Tansil itu hilang begitu saja kan. Di negeri kita ini banyak yang melarikan diri ke Singapura, selesai, tak terungkap. Itu uang rakyat semua, ya, uang kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi disebutkan di sini bahwa haramtu ala nafsi. Dalam Quran surah Al-Maidah juga menyebutkan begitu, ta'lamu ma fi nafsi, ya. Jadi Allah menyebutkan dirinya dengan nafsi, ya. Ini wal muradu bidzalika zatuhu, yang dimaksud di sini adalah zat Allah, ya, zat Allah. Jadi bukan fisik ataupun jiwa dan sebagainya, tidak, tapi zat Allah. Maksudnya daripada nafsi itu menggambarkan untuk memahamkan kita Allah berdialog dengan Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi, ya, disebutkan di sini, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kullukum semua. Jadi di sini kullukum semua, dhallun dalam kesesatan. Ya, kita ini di dalam kesesatan, illa man hadaituhu, kecuali aku beri dia hidayah. Ya, kita beri dia, ya Allah beri dia hidayah. Itu yang bisa mendapatkan hidayah. Makanya kita selalu sholat itu disuruh mengulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim. Ya, karena boleh jadi selesai sholat lupa kita lagi. Maka selalulah meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kullukum dhallun illa man hadaituhu fastashiduni ahdikum. Minta, maka Allah katakan minta. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minta kepada Allah. Jangan kita tidak mau meminta hidayah. Kalau kita minta, Allah akan berikan. Ini kata dalam hadis ini, ya. Illa man hadaitu fastashiduni ahdikum. Mintalah kepadaku hidayah, niscaya aku akan berikan hidayah. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i, semua kalian itu lapar. Kita ini kelaparan, ya. Jadi illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Jadi jangan menganggap oh kita bekerja, kitalah yang memberi rezeki kepada kita. Tidak, ya, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, betapa banyak kejadian, ya, sudah di hadapan kita rezeki itu misalnya ternyata bukan milik kita, pindah ke tempat lain. Ya, bisa seperti itu. Nah, jadi di sini disebutkan kullukum ja'i illa man at'amtuhu, semua kalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan, aku beri rezeki. Jadi kalau hal yang seperti ini pun Allah menyuruh kepada kita minta makanan kepada Allah, ya, minta makanan kepada Allah, karena Allah yang mengatakan ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni, ya, mintalah kepadaku, ut'imkum, niscaya aku akan beri kalian makan. Jadi jangan minta ya tanggung-tanggung, minta saja apa kebutuhan keperluan kita, mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan berikan. Ini berdasarkan dalil hadis qudsi ini. Kemudian ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, kalian semua dalam keadaan arin, telanjang. Lahir kita telanjang, kembali kepada Allah juga hanya berlapiskan kafan, nggak ada yang dibawa, harta semua tinggal, ya, nggak ada. Itulah manusia, ya, datangnya tanpa membawa apa-apa dan kembali kepada Allah juga tidak membawa apa-apa. Nah, jadi jangan kita sombong dengan apa yang ada, itu semua bakal kita tinggalkan. Apa apartemen kita tinggal, rumah kita tinggal, istana kita tinggal semua. Ya, ada orang yang membawa istananya ke dalam liang lahat, ke kuburnya. Lahat itu saja pun hanya 2 meter, ya, kali 80 mungkin, ya. Hanya itulah yang diberikan kepada kita. Ya, tidak ada lainnya, hanya itu. Nah,
Jadi kalau kita menyadari hakikat kita sebagai manusia, ya, lahir tanpa membawa apa-apa, pulang juga tidak membawa apa-apa. Nah, jadi di antara perjalanan inilah yang bakal kita pertanggungjawabkan semuanya. Ya, bakal dipertanggungjawabkan semuanya. Dalam hadis disebutkan, ya, umur itu di mana dihabiskan. Kekuatan tenaga kita di mana kita habiskan. Rezeki kita dari mana datangnya dan untuk apa rezeki itu. Itu bakal dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan rezeki untuk pakaiannya. Fastaksuni aksikum, ya, mintalah kepadaku, ya, niscaya aku akan penuhi atau aku berikan kalian pakaian. Ya, pakaian katun misalnya. Katun itu tumbuh dari tanah. Tanah itu ditanam oleh manusia, betul. Tapi manusia tidak ada yang membuat katun itu sendiri berbunga berbuah, tidak ada. Ya, atau ulat sutra misalnya. Sutra itu tidak ada manusia yang menciptakan ulat. Ya, prosesnya dikumpulkan mungkin, ya, ulat-ulat itu bertelur dan itu menjadi ulat sutra yang bisa dibikin menjadi benang. Nah, itu Allah yang menciptakan sehingga dia bisa dibuat pakaian, dia bisa dibikin hal-hal yang bermanfaat kepada kita. Jadi semuanya kita bergantung kepada Allah. Maka Allah katakan kullukum 'arin, ya, semua kalian dalam keadaan bertelanjang, illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian, minta kepadaku, niscaya aku berikan. Ya ibadah, wahai hambaku, innakum bahwa sesungguhnya kamu tukhti'una, melakukan kesalahan. Ya, Allah tahu kita melakukan kesalahan bil-laili wan nahar, di malam hari maupun di siang hari. Hari ini kita mengatakan begini, janji, ya, berjanji bertaubat kembali kepada jalan Allah, berjanji kepada keluarga menjadi yang soleh dan solehah. Ya, itu kita janji. Tapi ketika berkumpul dengan orang-orang teman-teman kita yang maksiat, akhirnya ikut bermaksiat kembali. Ya, banyak yang begitu. Maka kata Allah Ta'ala, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunub. Coba, begitu sayangnya Allah kepada kita, dan saya mengampunkan dosa-dosa itu jami'an, semuanya. Ya, semuanya. Jadi jangan putus asa. Ya, tapi betul-betullah bertaubat. Kalau kita melakukan kesalahan, segeralah beristighfar, yang memohon keampunan Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah keampunan, aku ampunkan, kata Allah. Ya, minta keampunan, aku ampunkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi jangan kita, oh saya melakukan dosa, atau melambat-lambatkan taubat, nanti sajalah, usia 40 saya baru taubat. Siapa yang menjamin umur kita sampai 40? Siapa yang bisa menjamin kita bakal hidup esok hari? Nggak ada yang bisa menjamin. Hanya Allah yang tahu, dan hanya Allah lah yang memberi ruh dan kehidupan kepada kita. Itu makanya malam hari kita berdoa. Mau tidur itu, ya, supaya kalau kita tidur dikembalikan Allah, maka kita hidup. Kalau nggak ditahan Allah nyawa kita, tak kembali lagi. Betapa banyak orang yang waktu tidur dia meninggal dunia, tidak dikembalikan, selesai. Nah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itulah. Jadi kalau kita hayati makna bismika dengan nama Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi tidak berani kita lagi, ya, mau tidur bercerita tentang dosa. Ya, tidak berani kita ketika mau tidur melakukan hal-hal yang dipantang-larangkan oleh agama ini. Kan ada orang yang mau tidur dia buka YouTube, hal-hal yang tidak baik, maksiat dan sebagainya, itu yang mau dilihat. Tidurlah dalam keadaan seperti itu. Atau minimal yang tidak disenangi agama, kita katakan, dia mendengarkan musik misalnya dan sebagainya, ya, lagu-lagu yang tidak memberikan faedah, ya, dalam keadaan dia hilang, artinya hilang kesadaran, menjadi tidur. Akhirnya apa? Akhir dari tidurnya itu dia mendengarkan musik ataupun mendengarkan lagu-lagu yang tidak memberikan manfaat. Coba kalaulah dia meninggal dalam keadaan seperti itu, ya, kita nggak tahu. Maka oleh sebab itu
ketika kita mau tidak sadar itu diajarkan Allah berwudu dahulu, bersihkan diri. Ya, mana tahu kita meninggal dalam keadaan berwudu, walaupun kita dimandikan. Ya, walaupun kita dimandikan, tapi kita punya niat bahwa membersihkan diri ketika mau hilang kesadaran kita itu. Ya, ketika tidur kan hilang kesadaran. Nah, ketika itu kita dalam kondisi dalam keadaan berwudu dan kita membaca mau'izatain, misalnya qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, membaca al-ikhlas, membaca akhir surah al-baqarah, membaca ayatul kursi, ya, beristighfar. Nah, ketika itu sayup mengantuk hilang. Kalaupun meninggal dunia, ya, kalimat-kalimat thayyibah itulah yang kita ucapkan. Man qala la ilaha illallah di akhir hayati, ya, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan di sini, kalau kalian meminta ampun, maka aku akan ampunkan. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri ya fatadurruni wa an tablughu naf'i fatanfa'uni. Bahwa wahai hambaku, kalian semua tidak akan bisa membuat mudarat kepadaku. Ya, apapun yang kita lakukan, Allah itu tidak akan merasa terzolimi atau mudarat, karena Dia Maha. Ya, nah, jadi disebutkan di sini walan, lan itu tidak akan. Lan dalam bahasa Arab, dalam grammar bahasa Arab, lil istiqbal dan mustamir, untuk masa yang akan datang dan terus menerus. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah. Ya, untuk mendatangkan Quran ini tidak bisa. Tidak akan bisa sekarang, dan sampai kiamat tidak akan ada ahli sastra yang bisa mengimbangi Al-Quran itu. Dan sekarang sudah terungkap bagaimana kehebatan dari Al-Quran itu sendiri. Terungkap banyak orang yang masuk Islam disebabkan penelitiannya tentang alam jagat raya ini, dan dia membaca Al-Quran bersamaan maksud dan hakikatnya, sehingga dia memeluk agama Islam. Ya, coba cerita tentang Maurice Bucaille, orang Perancis, meneliti jasad Fir'aun. Ya, jasad Fir'aun itu, ya, dia tidak tahu bahwa jasad Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah dan selamat. Jasadnya itu selamat, kemudian dimumi, ditemukan, diperiksa, ya, ternyata memang di dalam tubuh Fir'aun itu banyak mengandung garam. Ya, karena dia, istilah kita, kelelep, tenggelam, tidak bisa bernafas, dan banyak mengandung zat garam karena air laut merah. Nah, itu ketika dibacakan ayat Al-Quran tentang itu, akhirnya Maurice Bucaille mengatakan, saya beriman. Dari mana Muhammad tahu? Dia baru meneliti sekarang. Ya, ternyata dalam Al-Quran sudah diceritakan Allah selamatkan jasadnya untuk menunjukkan bukti, ya, bukti kepada orang yang akan datang bagaimana Fir'aun ini sebenarnya. Ditenggelamkan oleh Allah, diselamatkan jasadnya, dimumi dan ditemukan, kemudian diperiksa benar apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh saja, dan banyak kejadian yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak akan, ya, kita tidak akan bisa, ya, membuat mudarat ataupun memberikan manfaat. Ya ibadi, kata Allah Ta'ala, lau anna awwalakum, apabila orang yang pertama, inna awwalakum, orang pertama, wa akhirakum, orang terakhir nanti kiamat, ya, wa insakum, dari jenis manusia, wa jinnakum, dari jenis jin, kanu ala atqa qalbi rajulin. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana redaksi dari wahyu Allah ini kepada Rasul. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu dari awal manusia sampai akhir manusia, kata Allah Ta'ala, dari jinnya dan dari manusianya, wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa. Atqa ini isim tafdil, ya, setakwa-takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, ya, itu kan ayat Quran, ya, kita ambil itu kalimatnya atqakum, ya. Di sini disebutkan dalam hadis ini
bahwa kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ya, kalau ada orang dari awal sampai orang terakhir, siapa yang paling takwa di sini? Ya, siapa yang paling takwa di sini? Rasulullah lah misalnya yang paling takwa. Dan itu diberikan semua kepada manusia awal sampai kepada manusia akhir, ketakwaan yang sama dengan Rasul, atau tidak usahlah Rasul karena dia Nabi. Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq kita nilai misalnya 99 nilai takwa Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu manusia awal sampai manusia terakhir, sebegitulah tingkat ketakwaannya. Apa kata Allah Ta'ala, ya? Kemudian di situ, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah manfaat kepada kerajaanku. Jelas Pak ya? Ibu ya? Semua kita, iman kita ini seperti iman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, iman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, iman ibu seperti itu, iman saya seperti itu, iman bapak seperti itu, dan orang pertama sampai orang terakhir imannya seperti itu. Kata Allah Ta'ala, kalaupun kalian seperti itu, ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah kehebatan kerajaanku. Tidak akan menambah kehebatan kerajaanku. Jadi tidak ada manfaat. Nah, ini. Ya ibadah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika fi mulki syai'a. Atau kita ini paling buruk, ya siapalah yang paling buruk? Fir'aun misalnya. Ya, seperti Fir'aun lah hati kita ini tidak berimannya kepada Allah. Semua dari manusia awal sampai manusia akhir, kata Allah Ta'ala, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi kehebatan kerajaan. Ya, tidak akan mengurangi kehebatan kerajaan. Jadi kita ini bagaimanapun hebatnya kita, tak ada mengambil manfaat kepada Allah Ta'ala. Allah tidak akan mengambil manfaat kepada kita. Ya, bagaimana hebatnya, ya, iman kita, nggak beruntung Allah. Bagaimana ingkarnya kita kepada Allah Ta'ala, dan tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus katanya apa? Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni, ya, kalau dari manusia pertama sampai manusia terakhir berjejer, ini katanya di sini bahasanya ala sa'idin wahidin, di permukaan bumi kita bersusun dari awal sampai akhir manusia. Kemudian apa? Fasa'aluni, semuanya meminta kepadaku. Fasa'aluni, semua meminta kepadaku. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu, semua saya kasih sesuai dengan permintaannya. Semua saya kasih sesuai dengan permintaannya. Saya minta misalnya, ya, istana, ya, ibu minta misalnya mobil atau pesawat, ya, semua minta. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa 1000. Pokoknya banyak sekali permintaan kita. Setiap manusia itu meminta kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa sa'idin wahidin fas'aluni fa'a'taitu, maka saya beri. Yang kalian minta itu saya beri. Kulla wahidin mas'alatahu, semuanya saya berikan. Ma naqasa dzalika mimma indi, dan itu tidak akan pernah mengurangi kerajaanku yang ada padaku, illa, terkecuali kalaupun kalian mau melihat bagaimanalah dari manusia pertama meminta dan semua diberikan Allah Ta'ala permintaan tersebut. Kata Allah Ta'ala, illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr, seperti memasukkan jarum jahit. Jarum jahit sebesar mana lah jarum jahit? Ya, mungkin lebih kecil daripada ujung kacamata saya ini. Ya, mungkin lebih kecil lagi, dibagi 3. Nah, dimasukkan ke dalam laut, kemudian ditarik. Nah, itu kata Allah Ta'ala mengumpamakan illa kama yanqusul mikhyatu, jarum jahit, iza udkhilal bahra, dimasukkan ke dalam laut, ujung daripada
jarum jahit itu, tarik kembali. Ada air yang lekat di situ sedikit, seperti itu saja, nggak berasa. Meski kita semua meminta dan dikabulkan seluruhnya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya amal-amal kamu itulah yang aku nilai. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa? Kita duduk di sini i'tikaf, kita duduk di sini mendengarkan wasiat Rasulullah, itu adalah amal kita. Jadi kata Allah Ta'ala, innama hiya a'malakum. Ya, itu adalah amal kalian, bukan amal saya. Keuntungannya untuk kalian. Kata Allah Ta'ala, innama hiya a'malukum, itu amal-amal kalian, uhsiha, itu saya hitung dan saya kembalikan kepadamu. Thumma ufikum iyah, dan saya sempurnakan. Ya, saya sempurnakan, kata Allah Ta'ala. Faman wajada khairan, siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah, bersyukurlah dia. Ya, berterima kasihlah kepada Allah kalau dia dalam keadaan baik-baik saja. Ya, dilindungi Allah kita misalnya dari penyakit, dilindungi keluarga kita dari segala masalah yang berat. Ya, itu semuanya kebaikan, maka falyahmadillah, ucapkanlah terima kasih, ucapkanlah syukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, ya Allah tidak mau mengatakan jelek, ya, tapi kalau dia tidak mendapatkan tidak yang seperti itu, tadi kan baik ya, kalau dia tidak mendapatkan yang seperti itu bahasanya. Ya, jadi Allah Ta'ala tidak mau mengatakan kalau dia mendapatkan keburukan, tidak, tapi bahasanya wa man wajada ghairu dzalik, siapa yang mendapatkan bukan seperti yang diinginkannya, ya, fala yalumu, ya, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah mencela orang, janganlah mencela siapa-siapa, tapi dirinya lah hendaknya introspeksi. Ya, itu kata Allah Ta'ala. Jadi kalau dia mendapatkan kebaikan, ucapkan alhamdulillah. Kalau masih belum mendapatkan apa yang seperti kita harapkan, ya, maka kata Allah Ta'ala, ya, jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Jadi seperti itulah yang hendaknya kita sampaikan, ya, bahwa itulah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah memberikan, itu berarti kita disayangi Allah. Kalau tidak seperti yang tidak kita inginkan, maka jangan celah, ya, tapi kitalah introspeksi diri. Jangan menyalahkan orang, tapi salahkan. Mungkin saya kurang mendekatkan diri, mungkin ada yang tidak baik di tubuh saya ini, makanya malas beribadah misalnya. Mungkin ada konsumsi yang saya masukkan ke dalam lambung saya ini yang tidak halal misalnya, ya, sehingga saya membuat jiwa saya tidak tenang misalnya. Jadi jangan menyalahkan orang, tapi koreksi diri sendiri. Nah, kembalikan itu kepada kita. Begitulah hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melakukan kezaliman sama sekali, dan mustahil Allah berlaku zalim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah hadis yang dapat saya bacakan, ya, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan memotivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang terlewatkan, saya persilakan.